Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back with me dan di sore hari yang begitu syahdu dan cerah ini kita mau olahraga dulu, exercise. Jadi saya nggak bawa GoPro karena tadi khawatirnya nggak ngevlog. Dan baru ini tadi kepikiran kalau enaknya kayaknya bikin vlog aja sekalian ya. Karena ada beberapa hal yang ingin saya omongin juga. Di video kali ini kita pakai rute yang sama seperti biasanya, Alas Malang, Gombol, kemudian rumah. BTW nggak kerasa sekarang udah 500 meter aja olahraga kali ini. Dan untuk hari ini kita push saja, mulai larinya di 500 meter. Biasanya larinya itu di 1 kilo buat pemanasan, tapi ini kita push karena mepet banget waktunya. Sekarang udah jam 5 kurang 10 menit dan kita langsung push aja. Nanti kita akan ngobrol waktu di interval pertama, interval kedua jalan di 1,5 km. Oke, yuk. Ya sekarang udah interval lari kedua di kilometer 1,6. Kita hari ini cobain nge-push intervalnya yang aslinya itu WR 21. Sekarang kita push di WR 12. Artinya walkingnya itu ada di 500 meter dan runningnya ada di 1 kilo. Kalau dulu biasanya itu WR 21, artinya walkingnya itu lebih 2 kali lipat daripada runningnya. Artinya kalau runningnya itu 500, walkingnya itu 1 kilo. Sekarang kita balik dan seperti apa hasilnya. Jadi buat teman-teman aja yang belum tahu, ini saya lagi latihan persiapan buat Banyuwangi Health Night Run pada tanggal pada tanggal 10 Agustus di lapangan Maron. Jadi sekarang waktu syuting itu ada di tanggal 29, tinggal kurang lebih 11 hari lagi buat event. Dan ini kita persiapan juga, latihan intensitasnya kita lebihkan karena ya sepenting itulah kalau kita ingin mempersiapkan sesuatu, tidak ada yang instan. Dan kita harus memang mempersiapkannya dengan baik. Karena saya tahu kapasitas saya bukan seorang atlet, bukan seorang pelari yang handal seperti orang lain. Tapi kondisi prima harus saya persiapkan untuk 10 hari ke depan. Jadi intensitasnya nanti akan kita buat lari, istirahat, lari, istirahat, lari, istirahat. Artinya setiap 2 kali sehari, 2 hari sekali kita akan latihan lari untuk meningkatkan endurance. Ya karena meningkatkan endurance itu sangat penting sekali guys, karena resiko banget kalau kita tidak melatih endurance kita, apalagi buat persiapan yang belum pernah kita lakuin. Ini jujur race pertama saya dan memang saya mempersiapkannya dengan baik dan menjaga kondisi banget supaya nanti dalam keadaan prima waktu race day. Dan sebenarnya nanti malam ada jadwal badminton, tapi kayaknya saya libur dulu karena saya tidak mau memforsir tenaga saya. Karena pernah sekali guys jalan kaki 9 km dan malamnya ikut badminton dan kram guys di tengah match. Di 1 game bahkan gak nyampe 15 poin itu udah kram dan terpaksa berhenti dan langsung pulang karena tubuh saya tidak bisa mengirimkan sinyal yang bagus. Artinya saya terlalu jarak 2000, itu tidak waktu baik ya buat 18 teman-teman menit, olahraga apapun. Kalau memang dirasa capek dan tidak lagi fit, ya rata-rata per kilometer 9 menit. Oke, sekarang kita lari lagi. Maaf kalau kocak karena ini pakai iPhone, jadi kualitas apalagi ini kamera depan, jadi agak goyang nanti. Lari di 2 kilo sampai 3 kilo nanti. Oke, sekarang udah di interval lari ketiga di kilometer 3,4. Habis ini kita lanjut running lagi. Dan tadi di interval running yang pertama nyobain speed. Tadi dapat di pace 5:22. Maybe itu personal best selama ini, 5:22 km. Dan di walking dan di running yang interval ke barusan, interval ke berapa ya, kedua kayaknya, itu tadi sempat keep up the pace, mencoba menaikkan pace, ada di 4,9 tadi, 4,97 tadi nyobain. Wah, itu capek banget dan anjir kayak gitu ya rasanya pace
5 ke atas ya, atau di PES 4 besar atau 4 tua. Jadi itu tidak untuk ditiru buat pemula. Kalau buat pemula itu yang penting, yang pertama adalah konsisten dulu. Kalau buat pemula itu yang penting bukan gear, bukan pace, bukan joki Strava. Yang terpenting adalah konsisten. Karena kalau kita tidak konsisten, semahal apapun Hoka Mach X, semahal apapun Nike Vaporfly, semahal apapun Saucony Endorphin Elite, tetap tidak ada gunanya kalau kita cuman lari 1 minggu 1 kali. Ya maybe paling nemen atau paling apa namanya, paling kebangetan itu kalau olahraganya 1 bulan sekali dan beli sepatu yang 4 juta. Wah, GG sih itu. Kalau saya masih pakai tetap setia. Apa ini? Asics Specs Coanda Subs 1. Jadi kita mungkin berbagi tips saja di pertemuan kali ini. Jadi buat pemula aja, tips dari saya adalah ketika teman-teman ingin konsisten lari, yang pertama adalah bukan gear tapi niat. Tentukan niat dulu. Kalau niat kita olahraga ya niatkan sungguh-sungguh. Dan tips yang kedua adalah konsisten. Konsisten ini ya nggak melulu semakin sering kita lari itu adalah konsisten, tapi adalah semakin kita tepat menentukan waktu olahraga, itulah konsisten. Jadi konsisten di sini bukan berarti semakin sering kita lari itu bisa dibilang konsisten, tapi konsisten itu ada beberapa macam ya. Ada beberapa hal juga. Yang pertama, waktu. Yang terpenting itu waktu. Kapan kita harus olahraga, mungkin maybe 3 kali seminggu, itu juga dalam bentuk konsisten. Dan mungkin konsistennya kedua adalah di target kita apa waktu olahraga. Apakah target kita itu jarak berapa kilometer dan kita harus penuhi, kalau kurang nggak boleh. Yang ketiga adalah waktu, misalkan larinya 1 jam, kurang dari 1 jam kita nggak boleh dan harus kita penuhi. Jadi bisa pilih beberapa opsi tadi buat pemula, mau milih yang mana di tingkat konsistennya. Tapi yang terpenting menurut saya adalah waktu olahraga. Itu yang paling penting. Misalkan olahraga setiap 2 kali seminggu, ya nggak apa-apa. Misalkan di pertemuan pertama minggu ini cuma dapat 2 kilo, di pertemuan kedua minggu ini dapat 1 kilo, itu nggak apa-apa. Yang penting konsistennya di waktu olahraga dulu, misalkan 2 kali seminggu. Terus kalau kita udah bisa olahraga yang konsisten 2 kali seminggu, baru kita naikkan lagi ke target yang kedua, jarak. Kalau jarak udah terpenuhi, waktu. Ya seperti itulah. Karena konsisten itu menurut saya paling penting di dalam mencapai target yang ini kita penuhi. Jadi kalau mungkin kita tidak konsisten, ya akhirnya akan semahal apapun gear yang akan kita pakai, sebagus apapun niat kita, tapi kalau tidak konsisten ya percuma. Lebih baik kita niatkan dulu konsisten itu penting, dan dari konsisten penting kita terserah kayak mau beli sepatu yang harganya 6 juta, 7 juta, 10 juta, itu terserah kalian. Asalkan konsisten dulu. Ya, jadi latihan hari ini selesai sudah. Sekarang udah nyampe rumah, dan untuk evaluasi hari ini ternyata tadi sempat nyobain pace 4,9 dan tadi nyemprint juga, nyobain mungkin 50 meter atau 100 meter pace 3,8 atau 3,9 kali ya. Tapi tetap dengan interval WR 12 itu masih sama seperti interval WR 21, artinya walking yang lebih lama, 2 kali lipat running. Itu hasilnya tidak jauh berbeda dengan running 2 kali lipat dari walking, seperti yang saya lakukan pada latihan hari ini. Dan tadi pace-nya, kalau sebelumnya WR 21 itu saya ini kurang ya. Mungkin di WR 21 itu kemarin rata-rata pace-nya itu ada di 8,4. Sekarang di WR 12 itu pace-nya ada di 8,2. Jadi dikit banget perbedaannya, tidak terlalu signifikan. Mungkin karena ya larinya memang lagi ada di pace 6, pace 7 gitu aja ya. Kalau misalkan konsistennya ada di pace 5, 4 gitu, mungkin akan jadi PB saya. Tapi itu sudah suatu progres yang bagus juga, karena dari pace 8,4 di
lebih ada peningkatan sekarang di 8,2, itu sebuah progres yang tidak signifikan tapi I proud it. Dan waktu tempuh kalau latihan kemarin itu ada di 51 menit, kalau sekarang ada di 48 menit 20 detik. Kalau yang kemarin tuh kalau nggak salah 51 menit, 46. Jadi ada progres di peningkatan pace dan di peningkatan waktu tempuh, dan itu bagus banget. Dan ya suatu saat bisa lah nanti jarak 6 kilo tuh mungkin cuma 15 menit, 30 menit. Semoga saja, dan kita tunggu aja progresnya. Oke, jadi latihan hari ini segitu dulu aja. Latihannya oke, berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Dan ini juga waktu yang pertama kali juga. Jadi untuk kedepannya sebelum persiapan race itu mungkin ya akan saya tetapkan seperti ini latihannya dengan metode WR12, walking 1, running 2 kali lipat dari walking. Dan semoga di pertemuan selanjutnya tetap konstan aja dulu di pace 8,22 dan waktu 49 menit. Itu nggak apa-apa sih selama sebelum race. Dan saya tidak ingin memaksakan kondisi, dan memang ya saya percaya progres, dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Di sini Dandi out. Thank you.